Halo Sobat Binus, jumpa lagi dengan saya Eki Imanjaya dari program studi film di Binus University yang kampusnya di Alam Sutra. Kali ini kita akan membahas tentang film-film yang di luar Hollywood dan di luar Indonesia. Dan yang lagi trending kan Korea gitu ya, karena Korea menang di Academy Award ya, bahkan ngambil 4 sekaligus award yang paling tinggi gitu ya, bergengsi gitu ya, yaitu Parasite karya Bong Joon-ho. Nah, memang tapi sebelumnya memang aliran Korea ini begitu kuat gitu, dari sekitar 20 tahun lalu memang sudah di-set. Memang itu adalah sebuah perencanaan yang terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, ini bener nih istilah itu dari pemerintah. Sebenarnya Bong Joon-ho ini adalah seorang sutradara yang memang ahli dalam hal membuat film, dan dia memang dengan terus terang ngefans dengan film-film semacam sci-fi, monster, dan horor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, film-film Bong Joon-ho tidak hanya berhenti dalam menyajikan hiburan film, tapi kita bisa melihat ada pemaknaan, kayak misalnya di Parasite gitu ya. Itu bisa dimaknai dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Ada yang misalnya Indo Progress misalnya ngomongin soal dari segi bau, bisa membahas tentang kelas sosial dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan membahas tiga karya Bong Joon-ho yang adalah terkait dengan lingkungan hidup gitu. Jadi ternyata Bong Joon-ho juga secara sengaja tidak sengaja kita bisa melihat betapa kerasnya, betapa kuatnya kritik terhadap isu-isu lingkungan gitu ya. Misalnya film pertama adalah film The Host. The Host itu sekilas film monster biasa. Jadi ada diawali dengan seorang militer Amerika menuangkan cairan toxic waste gitu ya. Terus kemudian pada akhirnya ada seekor cebong itu atau semacam itu kemudian terkontaminasi dan menjadi monster. Dan itu menyebabkan sebuah keluarga yang disfungsional menjadi tercerai dan harus berjuang karena yang paling kecil, si anak kecil ini diculik oleh monster itu. Tapi ternyata kita bisa melihat ada kasus-kasus pembuangan limbah dan kemudian limbah itu menjadi monster gitu ya. Kita bisa memetafora gitu. Dan itu berasal dari kisah nyata bahwa ada beneran orang militer yang membuang limbah ke situ, kemudian ditarik ke pengadilan, dituntut pengadilan, tapi kemudian dibebaskan dan tapi dengan membayar berapa sejumlah dana gitu ya, dan itu membuat para aktivis lingkungan di Korea protes karena kok nggak dihukum dan sebagainya. Yang kedua adalah Snowpiercer. Snowpiercer ini bisa ditonton di Netflix. Nah, ini menarik karena membahas tentang kalau kita sekarang ada global warming, krisis iklim dan sebagainya. Ini adalah setelah itu ya. Jadi kisahnya adalah seorang yang dunia ingin membuat iklim lebih baik, tapi ternyata berbalik arah sehingga semuanya bersalju, dan satu-satunya cara yang diyakini bisa menyelamatkan umat manusia, sisa-sisa dari umat manusia, adalah kereta yang harus wajib berjalan mengitari bumi ini gitu ya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana dunia itu begitu beku, dingin dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada yang bersalah tinggal dikeluarkan, kemudian menjadi beku, kemudian tangannya bisa pecah berkeping-keping dan sebagainya. Dan di situ bisa melihat juga selain isu lingkungan juga kereta api itu bisa diibaratkan sebagai masalah sistem kelas gitu ya, yang paling depan lokomotifnya, yang kepalanya itu adalah orang-orang kaya, orang-orang kelas atas yang mempunyai privilege banyak, sementara yang paling di ekornya gitu ya, di ujung sana itu adalah kelas buruh dan segala macam, kelas bawah gitu, dan itu bisa bagaimana mereka berbenturan. Nah, yang ketiga yang ingin saya bahas adalah Okja. Nah, Okja ini menarik karena itu film pertama yang bukan dari seluloid, karena ada sebuah zaman di mana sampai sekarang sih 35 mm seluloid menjadi bahan baku film, dan itu memang masih bagus ya karena 35 mm seluloid gitu ya. Salah satu yang pertama adalah Okja masuk ke Cannes Film Festival. Kita tahu Cannes Film Festival adalah sebuah festival film, salah satu festival yang paling bergengsi dan tentu saja estetika dijunjung tinggi. Dan ketika itu tiba-tiba ada yang film
dari digital dan belum masuk ke bioskop gitu ya, atau akan masuk di bioskop, maksudnya tidak ditonton gitu. Dan itu menjadi sengketa besar. Nah, Okja ini berisi tentang sebuah dunia di mana ada namanya super pig ya, babi raksasa segede gaban, segede gajah, bahkan lebih gede lagi ya, kayak kuda Nil gitu. Dan itu nanti kemudian ada kalau nggak salah 8 atau 10 di berbagai negara. Tapi kemudian kita ketahui bahwa mereka akan dijagal gitu ya, mereka akan dijadikan diolah untuk makanan manusia gitu. Dan itu di sana diperlihatkan bagaimana peristiwa hewan itu diperahukan ya untuk kemudian disembelih, di listrik, di apa, dan itu bisa melihat bagaimana setelah film itu banyak yang berpikir, dan saya juga ketika nonton langsung wah, merasa gimana ya dengan daging, dan kemudian sempat berpikir untuk menjadi vegetarian atau vegan karena saking kuatnya pesan bahwa ini ada hal yang disebut dengan, kalau menurut Peter Singer itu animal liberation. Jadi hewan itu punya hak-haknya juga gitu ya, walaupun akan disembelih tapi ada hak tertentu yang memang harus dijaga dan harus dilakukan oleh manusia gitu, karena manusia adalah pengatur dari peradaban ini gitu ya, dan terkait dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Sehingga 3 film itu bisa dilihat bahwa betapa manusia itu masih antroposentris, masih sangat bersentra pada manusia dalam hal melihat makhluk lain gitu. Dan ada yang namanya dengan ekoteror gitu ya, maksudnya teror yang ekologis gitu ya, bahwa kemudian iklim, cuaca, kemudian juga si super pig ini kan jadi masalah juga karena sebuah sintesa buatan gitu ya, buatan apakah ini menyehatkan atau berbahaya bagi manusia gitu. Kemudian yang pertama ada limbah kimiawi gitu, itu akhirnya hal-hal kayak gitu berubah menjadi ancaman bagi manusia justru karena ulah manusia itu sendiri. Jadi kita bisa melihat 3 film itu. Okja juga ada di Netflix, silahkan dilihat ya kalau bagi yang belum. Dan kita bisa melihat film-film itu tidak hanya dari sisi thrillernya, ketegangannya, tapi juga bisa dilihat dari kritiknya terhadap banyak hal gitu ya. Nah, sekian dari saya dan cut. Terima kasih.